Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab 7 ya, dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar karangan Dr. Dave J. Schwartz, halaman 179. Ada semacam jebakan-jebakan yang harus Anda perhatikan di lingkungan kerja Anda. Di setiap kelompok ada orang-orang yang karena sadar akan kekurangan mereka ingin menghalangi Anda dan mencegah Anda untuk mencapai kemajuan. Orang-orang yang ingin maju dikecam, bahkan diancam, karena orang yang maju itu ingin bekerja dengan benar dan efisien dan ingin menghasilkan lebih banyak. Perhatikan ini, ada orang-orang karena iri hati ingin membuat Anda merasa enggan maju. Itu ada ya orang kayak gitu sepanjang hidup ya, ini sering terjadi ya, di pabrik-pabrik di mana karyawan-karyawannya tidak menyukai rekan-rekannya yang berusaha meningkatkan produksi. Ini terjadi di tentara di mana orang-orang yang berpikir negatif mengejek dan menertawakan prajurit-prajurit muda yang ingin masuk sekolah perwira. Ini terjadi dalam bisnis di mana orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak bisa menghasilkan barang-barang yang bermutu berusaha menghalangi mereka yang mampu melaksanakannya. Ini terjadi ya, orang yang ingin mengecam orang-orang lain yang ingin maju itu. Ini terjadi juga di sekolah-sekolah di mana sekelompok murid-murid yang tidak begitu maju membenci dan menjelek-jelekkan beberapa teman-teman yang berusaha menggunakan kesempatan yang diberikan oleh dunia pendidikan sebaik-baiknya dan berusaha mendapatkan angka yang setinggi-tingginya. Tidak jarang terjadi bahwa siswa yang brilian dibenci dan didesak sedemikian rupa sehingga merasa bahwa tidak ada gunanya untuk menjadi orang pandai. Jangan pedulikan atau hiraukan orang-orang yang bersikap dan berpikiran negatif itu. Karena apa? Karena pendapat-pendapat yang ditujukan kepada Anda sesungguhnya tidak begitu pribadi sifatnya. Seperti yang Anda sangka, itu hanya proyeksi dari pikiran-pikiran mereka sendiri belaka. Pencerminan dari perasaan bahwa mereka itu gagal. Janganlah orang-orang yang berpikiran negatif itu ada kesempatan untuk menekan dan merosotkan prestasi Anda dan menurunkan Anda ke taraf mereka. Anggap sepi mereka. Dekatilah orang-orang yang berpikiran maju. Naiklah ke taraf yang lebih tinggi bersama-sama dengan mereka. Itu Anda bisa semata-mata dengan berpikir tepat. Berhati-hatilah, ini halaman 180 ya. Berhati-hatilah dengan sumber nasihat yang Anda peroleh di setiap organisasi tertentu. Di setiap organisasi tentu ada penasihat-penasihat sukarela yang berusaha mempengaruhi Anda. Pada suatu hari saya mendengar kata-kata seorang penasihat yang disampaikan kepada karyawan yang baru masuk kerja. Kata sang penasihat itu, cara yang sebaik-baiknya untuk bekerja di sini adalah untuk menghindari atasan Anda. Kalau Anda diketahui bahwa Anda rajin, maka mereka akan memberi kepada Anda beban pekerjaan tambahan. Khususnya Anda harus menjauhi Mr. Z, yaitu departemen manager ya kan. Jika ia tahu Anda kekurangan pekerjaan, maka Anda akan disodori pekerjaan-pekerjaan yang lain. Penasihat freelance ini telah bekerja 30 tahun dalam perusahaan itu, tapi tetap saja kedudukannya tidak naik-naik. Seorang penasihat yang sungguh luar biasa. Penasihatnya dalam tanda petik, sungguh luar biasanya dalam tanda petik. Dengarkan hanya penasihat-penasihat yang betul-betul baik. Mempunyai cara berpikir yang salah dan mengira bahwa orang-orang yang sukses itu sukar ditemui dan dimintai nasihat. Itu tidak benar. Pada umumnya orang-orang yang sukses itu rendah hati dan bersedia untuk menolong, karena mereka itu sungguh-sungguh ada minat
dalam pekerjaannya dan sukses, maka ia sangat berkepentingan bahwa pekerjaannya akan berkelanjutan dan bahwa ada orang yang akan menggantikan dia apabila ia mengundurkan diri atau pensiun. Seorang eksekutif yang baik berkata, "Saya adalah orang yang sangat sibuk namun tidak ada tanda, dalam tanda petik, jangan ganggu saya di pintu ruangan ini. Memberi saran dan nasihat kepada orang-orang adalah kegemaran saya. Kita memberi latihan-latihan yang baku, yang standar kepada setiap orang yang bekerja di sini, tetapi memberi nasihat-nasihat secara pribadi bisa saya berikan kepada siapa saja yang memerlukan. Saya selalu bersedia menerima mereka yang menghadapi masalah pekerjaannya dalam berusaha atau masalah pribadinya," kata eksekutif yang baik itu. Pilihlah orang nomor satu dalam memberi penasihat, pilihlah orang nomor satu dalam mencari penasihat. Mencari nasihat dari orang-orang yang gagal adalah sama dengan minta tolong kepada dukun untuk menyembuhkan kanker. Banyak pemimpin perusahaan tidak pernah menempatkan orang-orang di kedudukan yang penting sebelum lebih dulu mewawancarai istrinya. Kenapa? Salah seorang pemimpin demikian itu berkata kepada saya ingin ada jaminan bahwa calon salesman itu disokong oleh keluarganya yang tidak berkeberatan suaminya bepergian, pergi dan pulangnya tidak berketentuan, dan hal-hal yang menjadi sebagian dari pekerjaan seorang salesman. Keluarga yang membantu dia untuk mengatasi kesulitannya. Pemimpin perusahaan zaman sekarang mengetahui dan menyadari bahwa apa yang terjadi di hari-hari libur dari waktu-waktu antara 9 sore dan 9 pagi langsung mempengaruhi hasil-hasil yang dicapai oleh salesman itu di waktu-waktu antara jam 9 pagi hingga jam 6 malam. Mereka yang hadir di kantornya senang dan tentram, biasanya lebih sukses daripada mereka yang hidup dalam rumah tangganya yang membosankan apalagi ricuh. Marilah kita amati cara hidup John dan Milton dan cara mereka menggunakan hari-hari Sabtu dan Minggunya. Dalam tanda petik, makanan rohani John di hari Sabtu dan hari Minggu adalah sebagai berikut. Biasanya waktu sore digunakan untuk bertemu dengan kawan-kawan yang terpilih yang mengasyikkan. Malam harinya biasanya digunakan untuk menonton, menangani satu proyek sosial atau mengunjungi rumah kawannya. Sabtu pagi ia ikut dalam kegiatan kepramukaan. Sabtu sore ia memeriksa kebun halamannya. Kini ia sedang membangun suatu rumah kecil di halaman belakangnya. Di hari Minggu, John dan keluarganya melakukan sesuatu yang khusus. Baru-baru ini mereka mendaki gunung. Minggu yang lalu mereka mengunjungi museum. Kadang-kadang mereka dengan mobil pergi ke daerah pedesaan karena John bermaksud dalam waktu dekat membeli tanah. Minggu malam dilewatkan dalam suasana yang tenang. Biasanya John membaca buku dan mengikuti berita-berita yang paling baru. Singkatnya, Sabtu dan Minggu John direncanakan kegiatan-kegiatan yang menyegarkan, membuat kebosanan tak mungkin muncul. John mendapatkan dan mengalami banyak kecerahan matahari rohani. Pangan dan hidangan psikologis Milton berbeda, tidak harmonis. Siapa? Milton. Tidak seimbang. Hari Sabtu dan hari Minggu tidak direncanakan. Milton biasanya sangat letih pada malam Sabtunya. Di Amerika, Sabtu adalah hari libur. Namun bertanya juga kepada istrinya, mau apa malam ini? Akan tidak ada rencana tertentu. Milton bangun siang pada hari Sabtu dan sisa hari itu dilewatkan dengan acara-acara yang tidak menentu. Sabtu malam Milton dan keluarganya biasanya pergi nonton film atau menonton TV. Milton melewatkan waktu-waktu Sabtu pagi di tempat tidur. Minggu sore mereka mengunjungi Bill dan Mary, atau Bill dan Mary datang mengunjungi mereka. Bill dan Mary adalah suami istri
satu-satunya saling mengunjungi dengan keluarga Milton. Seluruh Sabtu dan Minggu ditandai dengan rasa bosan, dan setelah menjelang malam Senin seluruh keluarga gelisah. Terjadi percekcokan. Hari Sabtu dan Minggunya Milton membosankan. Milton tak mengalami kecerahan matahari rohani seperti John. Lalu, apakah akibat situasi rumah bagi suasana kerja John dan Milton? Dan apa efeknya bagi lingkungan psikologis kedua orang itu? Selama 1 minggu memang tidak ada akibat-akibat yang kentara, tetapi kalau berlangsung beberapa bulan akibatnya jelas, ya. Lingkungan John membuat dia segar, memunculkan gagasan-gagasan, meningkatkan mutu pikirannya. Ia adalah laksana atlet yang baru makan bistik. Lingkungan psikologis Milton sebaliknya membuat ia lesu darah rohania, mekanisme pikirannya berjalan begitu lancar. Ia adalah laksana atlet yang baru makan gula-gula dan bir. John dan Milton boleh jadi gini sama taraf pekerjaannya, tapi lama-lama akan ada jurang perbedaan yang menyolok antara kedudukan John dan kedudukan Milton. Pengamat yang dangkal akan berkata, ya John lebih beruntung daripada Milton. Akan tetapi yang mengetahui akan menjelaskan bahwa banyak perbedaan dalam kedudukan orang disebabkan karena perbedaan makanan pikiran yang dikonsumsi. Tiap-tiap petani mengetahui bahwa kalau ia memberi banyak pupuk kepada tanaman gandumnya, maka panennya akan meningkat. Berpikir pun harus diberi banyak pupuk dan makanan kalau kita ingin mendapatkan panen yang lebih besar, mendapatkan hasil-hasil yang lebih mengesankan. Saya dan istri saya bersama-sama dengan beberapa suami istri lainnya telah mengalami malam yang menyenangkan sekali tahun lalu sebagai tamu dari seorang direktur dari sebuah departemen store, toko sebelah ada istrinya. Saya dan istri saya tidak tergesa-gesa pulang, dan maka itu ada kesempatan untuk bertanya kepada tuan dan nyonya rumah. Pertanyaan yang ingin sekali saya ajukan sejak semula kita ada di sana. Malam ini sungguh bagus dan menyegarkan, kata saya. Saya kira akan bertemu dengan direktur perusahaan belaka, tapi kenyataannya tamu-tamu Anda mewakili berbagai cabang kehidupan. Ada penulis, ada dokter, ada insinyur, ada akuntan dan guru. Ia tertawa, ya kan? Siapa ia ini? Itu tamunya itu tertawa, ya. Tamunya si siapa ya? Itu. Tamunya si John. Ia tertawa. Kita sering mengundang orang-orang dari profesi kita, akan tetapi Helen dan saya berpendapat bahwa adalah sangat menyegarkan untuk bergaul dengan orang-orang dari profesi lain. Saya khawatir kalau saya hanya mengundang orang seprofesi, maka akan itu saja yang kita ketemukan. Dan lagi katanya, bisnis saya adalah orang-orang. Tiap hari beribu-ribu orang dari berbagai kelompok dan profesi hadir. Makin banyak kita bisa belajar mengenai makin banyak orang, gagasan-gagasan mereka, kepentingan-kepentingan mereka, perhatian mereka makin banyak. Saya mengetahui semakin saya banyak mengetahui apa yang mereka perlukan dan bagaimana caranya meng-approach mereka supaya mereka membeli barang-barang kita. Ya, daripada ngomong politik, kita sekali-sekali ngomong buku motivasi berpikir dan berjiwa besar, ya. Ini dulu buku ini saya beli waktu saya remaja, ya, tahun 78 ini bukunya. Waktu saya umur berapa itu? Waktu saya umur 17 berarti, ya. Masya Allah. Di bawah ini ada beberapa dalil-dalil untuk membuat lingkungan psikologis nomor 1. 1. Masukilah lingkungan lain. Membatasi diri di lingkungan kecil mendatangkan rasa kebosanan, mendatangkan rasa kekecewaan. Dan yang juga penting, ingatlah bahwa
Program pembangunan sukses adalah memerlukan Anda menjadi ahli dalam memahami orang-orang ahlinya. Untuk belajar mengetahui dan mengenal sebanyak mungkin macam orang dalam lingkungan yang kecil adalah sama dengan berusaha belajar matematik dengan membaca satu buku kecil. Berkenalanlah dengan teman-teman baru, masuklah ke dalam organisasi-organisasi baru, perluaslah lingkungan persahabatan dan sosial Anda, maka mengantuk jam berapa ya? Jam 1 ya? Maka keanekaragaman orang-orang yang dikenal akan membuat kehidupan Anda lebih mengasihkan dan akan menambah dimensi-dimensi dalam kehidupan Anda. Ini merupakan makanan pikiran yang baik. 2. Carilah kawan-kawan yang suka maju di zaman modern. Orang yang sempit pikirannya tidak akan mendapat kesempatan untuk maju ke depan. Tanggung jawab dan kedudukan yang berbobot hanya diperuntukkan orang-orang yang bisa melihat suatu masalah dari berbagai segi. Ini halaman 186. Jika Anda seorang anggota partai A, ya. Kemudian jika Anda seorang anggota partai A, sebaiknya Anda ada beberapa kawan dari partai B, dan demikian pula sebaliknya. Berkenalanlah dengan orang-orang yang berlainan agama, bergaulah dengan orang-orang yang berlainan politik dengan Anda, tapi hendaknya dipilih yang ada kemungkinan untuk diajak maju. Itu yang penting, cari tempat yang bisa diajak maju, bisa berpikir maju. 3. Pilihlah kawan-kawan yang ada di atas soal-soal yang kecil. Perhatikanlah dan jagalah lingkungan psikologis Anda. Pilihlah orang-orang yang bersikap dan berpemandangan positif. Orang-orang yang benar-benar menghendaki Anda akan mencapai negatif. Orang-orang yang benar-benar menghendaki Anda akan mencapai kemajuan. Ketemukanlah orang-orang yang bersemangat dan penuh harapan, yang bersimpati dengan rencana-rencana Anda, yang bersimpati dengan rencana-rencana Anda. Kalaulah Anda tidak berbuat demikian dan memilih orang-orang yang kecil, kalau Anda tidak berbuat demikian dan memilih orang-orang yang berjiwa kerdil dan sempit, maka Anda akan sendiri menjadi pemikir kecil. Nah, itu kuncinya. Kita sangat takut kepada racun yang merugikan badan. Tiap-tiap pemilik restoran waspada terhadap keracunan makanan. Kita mempunyai banyak sekali peraturan dan undang-undang yang melindungi orang dari kemungkinan keracunan. Kita harus menaruh benda-benda yang beracun di tempat-tempat yang tidak bisa diraih oleh anak-anak, ya. Kita harus menaruh benda-benda yang beracun di tempat-tempat yang tidak bisa diraih oleh anak-anak kita. Kita sangat perhatian terhadap bahaya keracunan, dan ini baik, ya kan? Ini baik. Akan tetapi ada racun yang lebih jahat, yakni racun pikiran, biasa dinamakan gosip. Racun-racun yang berbeda dengan racun tubuh. Ia mempengaruhi pemikiran bukan tubuh, dan lebih halus bekerjanya orang yang terkena racun semacam ini tidak merasa. Racun pikiran itu halus, akan tetapi akibatnya bisa besar sekali. Ia tidak mengecilkan ukuran pikiran kita dengan memaksa kita memusatkan pikiran kita pada soal-soal dan hal-hal yang kecil. Ia membelit-belitkan pikiran kita mengenai orang-orang karena berdasarkan pemutar balikan fakta-fakta dan menciptakan rasa dosa yang muncul kalau kita bertemu dengan orang-orang yang digosipkan. Racun pikiran adalah 0%, berarti 100% pikiran itu salah. Dan kenyataannya tidak hanya
perempuan saja yang suka bergosip, ya kan? Tidak hanya perempuan saja yang suka bergosip. Terus setiap hari banyak pula pria-pria yang hidup dalam lingkungan yang setengah keracunan. Tiap-tiap hari ada, tiap-tiap hari beribu-ribu gosip dilakukan oleh pria-pria, seperti misalnya mengenai udah dulu ya, sampai halaman berapa tadi? Sampai halaman 186, ngantuk ya, 186. Tapi tanggung nih 187 deh. Kita sangat prihatin terhadap bahaya keracunan, dan ini baik, akan tetapi ada racun yang lebih jahat, ya, yakni racun pikiran, biasa dinamakan gosip. Racun pikiran berbeda dengan racun tubuh. Ia mempengaruhi pikiran bukan tubuh dan lebih halus bekerjanya. Orang yang kena racun macam ini tidak merasa. Racun pikiran itu halus, akan tetapi akibatnya bisa besar sekali. Ia bisa mengecilkan ukuran pikiran kita dengan memaksa kita memusatkan pikiran kita pada soal-soal dan hal-hal kecil yang membelit-belitkan pikiran kita mengenai orang-orang, karena berdasarkan pemutarbalikan fakta-fakta, dan menciptakan rasa dosa dalam tanda petik yang muncul kalau kita bertemu dengan orang yang digosipkan. Racun pikiran adalah 0% pikiran benar dan 100% pikiran salah. Dan kenyataannya tidak hanya perempuan saja yang suka bergosip setiap hari, banyak pula pria-pria yang hidup dalam lingkungan yang setengah keracunan. Tiap-tiap hari beribu-ribu gosip dilakukan oleh pria-pria, seperti misalnya, ya. Dan kenyataannya tidak hanya perempuan saja yang suka bergosip setiap hari, banyak pula pria-pria yang hidup dalam lingkungan yang setengah keracunan. Tiap-tiap hari beribu-ribu hari beribu-ribu gosip dilakukan oleh pria-pria, seperti misalnya mengenai masalah rumah tangga dan keuangan direktur kita, siasat Bill supaya bisa maju dalam perusahaan ini, kemungkinan John akan dipindah, kemudian Tom akan naik pangkat, atau bagaimana orang itu membawa orang baru itu ke sini bergosip. Itu biasanya sebagai berikut. Titik 2, oh ya, saya telah mendengar, oh memang, dan sesungguhnya saya juga tidak heran, dan ini hanya kita, yaitu dan sesungguhnya saya juga tidak heran, ini hanya di antara kita, bahwa dan lain-lainnya. Gosip namanya juga. Bercakap-cakap merupakan lingkungan psikologis kita yang cukup penting. Ada percakapan-percakapan yang sehat, percakapan yang memberi semangat kepada kita, seolah-olah ada jalan, ya, seolah-olah ada jalan-jalan di suatu kebun yang rindang dalam suasana yang bagus, dan kita merasa menjadi pemenang. Malah ada percakapan-percakapan yang membuat Anda seolah-olah melewati desa atau melewati sebuah daerah yang tidak aman, banyak racun dan udaranya radioaktifnya. Tidak ada gitu loh. Ngantuk aku ya. Maka ada percakapan-percakapan yang membuat Anda seolah-olah melewati daerah yang tidak aman, banyak racun dan udaranya radioaktif. Tidak enak, membuat Anda gelisah dan merasa
seperti orang kalau bergunjing atau gosip adalah percakapan yang negatif mengenai orang, dan yang bergunjing itu senang dan tidak mengetahui bahwa mereka itu adalah kemudian kita lanjutkan yang ke 188. Bergunjing gosip adalah percakapan yang negatif mengenai orang lain, dan yang bergunjing itu senang dan tidak mengetahui bahwa ia tidak akan disukai oleh orang-orang yang sukses karena menggunjing itu kurang bisa dipercaya. Pernah seorang pengunjing demikian itu terlibat dalam percakapan dengan beberapa orang termasuk saya, dan kita membicarakan Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu adalah orang besar di Amerika yang menemukan paten sekitar 2.500 ya patennya. Pernah seorang pengunjing demikian itu terlibat dalam percakapan dengan beberapa orang termasuk saya, dan kita membicarakan Benjamin Franklin, maka tak urung yang bercerita tentang segi negatif Benjamin Franklin. Kemudian mana sampai mana ini? Maka tak urung ia bercerita tentang segi-segi negatif Benjamin Franklin. Memang tidak ada orang yang sempurna, dan biarlah kita tidak kenal Benjamin Franklin secara pribadi, dan saya senang bahwa kita tidak membicarakan orang yang kita kenal baik itu. Masya Allah, ngantuk. saya baca sambil tiduran ya. 180 berapa ini? 186 ya. 180 berapa ini? 186. Oh, belum terus. Oh, ini 186. Oh. Di mana sih? Oh, racun lebih jauh 100. Oh, ini. Membicarakan orang lain boleh, asal membicarakan sifat-sifatnya yang baik. Ingat, bercakap-cakap bukan bergosip, bukan bergunjing, bercakap-cakap, berbincang-bincang dicampuri bercanda adalah kadang-kadang perlu. Anda bisa menyelidiki apakah Anda suka bergosip atau tidak. 1. Apakah saya menyebarkan desas-desus tentang orang lain? 2. Apakah saya selalu berusaha mengetahui dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai orang lain? 3. Apakah saya suka mendengarkan laporan-laporan mengenai suatu skandal? 4. Apakah saya menilai orang lain semata-mata berdasarkan fakta? 5. Apakah saya mendorong atau menghimbau orang lain untuk menyampaikan desas-desus kepada saya? 6. Apakah saya lebih dulu berkata, jangan ceritakan ini kepada orang lain sebelum membicarakan orang lain? Apakah saya memegang rahasia kalau ada rahasia dikatakan kepada saya? Apakah saya merasa menyesal dan berdosa tentang apa yang saya katakan mengenai orang lain? Jawaban yang benar adalah jelas. Ingat ini, mengambil kapak dan menghancurkan meja kursi tetangga tidak, ya, mengambil kapak dan menghancurkan meja kursi tetangga Anda tak membuat meja kursi Anda menjadi lebih baik, dan menggunakan kapak kata-kata dan granat kata-kata untuk mengempur orang lain tidak akan membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik, ya kan? Terus halaman 189 kita teruskan ya. Selalulah menggunakan yang kelas 1 ini, ketentuan dan dalil yang selalu baik untuk apa saja yang Anda kerjakan, termasuk barang-barang dan servis yang Anda beli pada suatu hari, untuk membuktikan kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi tentang perlunya berberita. 1. Saya bertanya kepada sekelompok trainee, orang yang dilatih, untuk memberi suatu contoh bagaimana orang terlalu memikirkan sel-senan tapi kehilangan rupiah. Inilah beberapa dari jawabannya.
Saya membeli baju murah dari Obraran, meskipun memang murah, namun baju itu sungguh-sungguh tidak baik. Kemudian yang kedua, berbulan-bulan lamanya saya berusaha makan di restoran yang murah, tempatnya tidak bersih, makanannya kurang enak dan servisnya tidak memadai. Dan yang saya makan di sana adalah dan yang memakan di sana apa ini? Dan yang makan di sana adalah siapa? Orang-orang yang tidak begitu sopan. Pada suatu hari seorang kawan mengajak saya makan di suatu restoran kelas 1, dan apa yang saya dapat? Makanan baik, pelayanan baik, suasana baik, dan selain bahwa saya harus membayar sedikit lebih mahal, saya mendapat pelajaran yang berfaedah sekali. Ada lain jawaban-jawaban, ada yang mengatakan bahwa ia mendapat kesukaran dengan kantor pajak karena menggunakan seorang akuntan yang suka menawar-nawar. Ada orang yang pergi ke dokter murah yang ternyata ia mendapat diagnosis yang salah. Ada pula yang menghubungkan bersikap dan berbuat kelas 2 dalam bidang perbaikan rumah, hotel, dan lain-lain. Sudah barang tentu saya telah mendengar alasan-alasan yang bunyinya, akan tetapi saya tidak mampu berbuat dan bersikap kelas 1. Jawaban yang paling sederhana adalah, apakah boleh buat ini jalan satu-satunya? Sudah barang tentu dalam jangka panjang ternyata bahwa kelas 1 lebih murah daripada kelas daripada kelas 2. Sudah barang tentu dalam jangka panjang ternyata bahwa kelas 1 lebih murah daripada kelas 2. Adalah lebih baik membeli satu pasang sepatu yang bermutu daripada membeli 2 pasang sepatu yang saling tidak bermutu. Meskipun mungkin secara bawah sadar orang-orang menilai mutu Anda, kembangkanlah insting untuk mutu. Ini yang menguntungkan dan tidak mahal. Maka siapa yang meskipun mungkin secara bawah sadar orang menilai mutu Anda, kembangkanlah insting untuk mutu. Ini menguntungkan dan tidak mahal, karena dihitung-hitung lebih murah kelas 1 lebih murah daripada kelas 2. Nah, ini sekarang lingkungannya, kesimpulannya di halaman 191, usahakanlah supaya lingkungan Anda mensukseskan Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, jadilah sadar lingkungan sebagaimana makan untuk membangun manusia, bukan sebaliknya. Pakai Masya Allah, ngantuk ya. Jadilah sadar lingkungan sebagaimana makanan untuk terus membangun tubuh, maka makanan pikiran membangun distribusi. Ngantuk hilang. Jadilah Anda sadar lingkungan, nomor 1, sebagaimana makanan untuk tubuh membangun badan, maka makanan pikiran membangun pikiran. 2, usahakanlah supaya lingkungan Anda membantu Anda dan jangan melawan Anda. Anda membiarkan tenaga-tenaga yang menekan, orang-orang yang menekan, yang berkata Anda tidak mungkin, itu tidak mungkin, membuat Anda merasa kalah. 3, jangan membiarkan orang-orang yang berpikiran sempit dan kerdil menahan kemajuan Anda. Orang-orang yang iri hati ini ingin melihat Anda jatuh, maka itu janganlah memberi kepuasan kepada mereka. 4, apa Anda hendaknya mendapat nasihat-nasihat dari orang-orang yang sukses dari depan. Hari depan Anda sangat penting. Jangan mengerahkan nasihat dan yang keempat, Anda hendaknya mendapat nasihat-nasihat. Nomor 3, jangan membiarkan orang-orang yang berpikiran sempit dan kerdil menahan kemajuan Anda. Orang-orang yang iri hati ingin melihat Anda jatuh, maka itu jangan memberi kepuasan kepada mereka. 4, Anda hendaknya mendapat nasihat-nasihat dari orang-orang yang sukses. Hari depan Anda sangat penting. Jangan menyerahkan nasihat-nasihat itu kepada orang-orang yang tidak
berwenang, jadi mereka yang mengalami kegagalan. 6. Liputi diri Anda dengan kecemerlangan sinar matahari psikologis. 7. Buang dan jauhkan racun pikiran Anda. Ya, buang dan jauhkan racun pikiran dari lingkungan Anda. Jangan ikut bergunjing, berbicaralah tergantung tentang orang lain, tetapi biasakanlah bergantung, tapi bicarakan segi-segi yang positif. Nomor 6 ya, ini saya ngantuk, sorry. Buang dan jauhkan racun pikiran dari lingkungan Anda. Jangan ikut bergunjing dan berbicaralah tentang orang lain sebagai buang dan jauhkan racun pikiran dari lingkungan Anda. Jangan ikut bergunjing, jangan berbicaralah berbicaralah tentang orang lain, tapi bicarakan segi-seginya yang positif. Sekarang halaman 193. Itu ada kata-kata mutiara, halaman 122. Orang tidak akan dihormati orang lain lebih dari kita. Orang tidak akan dihormati orang lain lebih daripada dia menghormati dirinya sendiri. Seneca wafat tahun berapa ini? Orang sering mengatakan sesuatu yang kasar ke sebelah kiri untuk emangnya. Orang sering mengatakan sesuatu yang kasar ke sebelah kiri untuk menerima pujian dari sebelah kanan. Peter Searle. Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Ini merupakan satu hal yang mengetahui persahabatan lebih daripada rasa cinta. Miles Deschamps. Kemudian mengagumi seseorang berarti berkeinginan menilai sama dengan apa yang dikaguminya. Itu merasa iri hati kepada seseorang berarti berkehendak untuk menyingkirkan fitur hati itu. Ya kan, mengagumi seseorang berarti mengagumi keinginan menjadi sama dengan yang dikagumi itu. Merasa diri sendiri merasa iri hati kepada seseorang berarti berkehendak untuk menyingkirkannya. Pierre Reverdy, lahir 1887. Apa yang Anda sukai pada diri orang-orang lain perlu umumnya konsultasi. Apa yang Anda sukai pada diri orang-orang pada umumnya Anda wajib menyukainya. Anda wajib hilang kayak gini. Mengagumi seseorang berarti berkeinginan menjadi sama dengan orang yang dikaguminya. Itu merasa iri hati kepada seseorang berarti berkehendak untuk menyingkirkannya. Pierre Reverdy, lahir orang 1889. Apa yang Anda sukai pada diri orang-orang lain pada umumnya juga adalah mereka suka dari mereka. Ini terakhir sih. Mengagumi seseorang berarti berkeinginan menjadi sama dengan yang dikaguminya. Itu merasa iri hati kepada seseorang berarti berkehendak untuk menyingkirkannya. Pierre Reverdy, lahir 1889. 2 paragraf lagi. Apa yang Anda sukai pada diri orang-orang lain pada umumnya juga adalah yang mereka sukai pada diri sendiri. Terakhir, orang menilai orang lain berdasarkan apa yang dikatakannya dan apa yang diperbuatannya, dan menilai diri sendiri berdasarkan apa yang ada, ya kan? Orang menilai orang lain berdasarkan apa yang dikatakannya dan apa yang diperbuatnya. Orang menilai diri sendiri berdasarkan apa yang diinginkannya
apa yang dipikirkannya dan yang hendak dicobanya. Terima kasih. Halaman 92. Sekarang masuk bab 8 edisi berikutnya, ya udah ngantuk bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tuan dona dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabar dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.